Ada yang unik dari rumah ini karena tadi temanya modern, tapi kenapa look-nya kok kayak rustic banget gitu, dengan pemilihan material yang full konkrit. Sebagian orang suka full konkrit, kesan unfinished. Ada juga sebagian yang ini rumahnya udah jadi belum sih, tapi kok belum jadi tapi udah bagus gini gitu. Nah, sebenarnya ada alasan di balik itu ya. Ya. Rumah ini, SELC itu kayak gimana sih? Tema yang kita bawa di rumah ini sebetulnya modern, tapi look akhirnya terlihat seperti rustic karena pemakaian finishing konkrit. Nanti mungkin Hilmi bisa cerita lebih banyak tuh kenapa akhirnya kita pilih material konkrit. Kalau konsep rumahnya sendiri dari organisasi ruang itu kita udah pisah. Kita coba buat rumah ini di bawah itu full open plan gitu ya. Open plan, area publik, jadi nggak ada kamar-kamar, hanya kebutuhan living room, dapur, kemudian ditunjang sama area service gitu-gitu ya. Area private-nya disimpan di lantai 2, karena ibu tuh saya ingat banget, ibu pengen rumah yang praktis, nggak terlalu banyak barang, karena rumah ini pengennya jadi solusi atas rumah ibu yang sebelumnya, rumah ibu yang sekarang ditempatin itu kan memang barangnya sudah cukup banyak di situ gitu ya. Jadi rumah ini pengennya jadi tempat istirahatnya ibu sama anak-anak yang lebih seamless, nggak terlalu banyak barang, lebih lega lah, lebih lowong gitu. Nah, untuk kenapa penempatan ruangnya di barat, timur, lantai 2, depan, belakang, dan segala macamnya, mungkin Hilmi bisa lanjutin, Mi. Ya, ngomongin ke organisasi ruang, sebenarnya yang harus dibahas di awal itu tentang orientasi si bangunannya. Karena bangunan ini kebetulan menghadap ke barat, sehingga kita harus memproteksi matahari barat itu masuk ke dalam rumah. Benar sih, kita sebenarnya waktu kita ngedesain itu, kan berangkat di lantai 1 tuh kita bikin open plan, terus nggak banyak belok-belok ya rumahnya. Terus yang kita coba terapin itu kayak pengen banget kanan kirinya tuh nggak nempel langsung ke bangunan ke tetangga kan. Yang sisi kanan kita bikin jadi taman kering, yang sisi kiri kita bikin jadi akses servis. Sebenarnya sih tujuannya waktu itu supaya kalau ada gedar-gedor di sebelah atau apa tuh nggak terlalu kedengeran misalkan gitu ya, sama udara juga sih awalnya. Pertimbangan udara juga sebenarnya jadi concern kita pas kita bikin desain rumah ini. Sebisa mungkin udara itu masuk dari kiri, kanan, depan, belakang rumah gitu. Jadi si rumah ini tuh benar-benar dibikin seramah mungkin lah terhadap lingkungan gitu. Jadi nggak ada nyalain lampu di siang hari, terus juga nggak perlu nyalain AC di pas pagi hari dan sore hari gitu. Simpelnya kayak gitulah konsep rumah ini gitu. Rumah ini tuh kalau teman-teman boleh dikasih tahu juga, sebenarnya ini ada di Bandung di daerah selatan ya, hitungannya selatan ya, tengah ya, masih tengah ya. Daerah Soekarno-Hatta itu kalau di Bandung daerah yang cukup gersang lah, tanda kutip ya, tanda kutip cukup panas. Jadi pertimbangan penghawaan tadi emang jadi concern di awal sih, makanya di depan itu kalau nanti teman-teman lihat di bagian fasad kan, di sisi samping yang kita bikin gap taman itu ke depannya juga pakai roster. Jadi selain cuma ngambil stack ventilation udara ke atas doang, tapi dia ngambil juga dari bawah tuh, dari bawah buang ke atas. Kira-kira itu sih yang coba kita kasih di rumah ini. Tapi yang lucunya lagi ini loh, Mi, konsep kita yang di lantai 2 jadi kayak ada split levelnya itu loh. Jadi seolah-olah kayak mezanin ya. Seolah-olah kayak mezanin, di belakang pendek, di depan tinggi. Itu dulu kenapa ya kita bikin itu ya? Jadi dulu itu pertimbangannya kenapa dibikin seolah-olah kayak split level gitu, karena kita ngejar
efisiensi dari ketinggian plafon di dapur supaya lebih intimate gitu. Jadi pas kita masuk ke dalam rumah itu kan kita disuguhkan dengan area foyer dengan plafon yang lumayan tinggi. Itu kan ketinggian sekitar 3 meter. Nah, karena rumahnya kalau misalkan kita flat dibikin 3 meter semua kesannya terlalu monoton. Nah, makanya di area dapur kita bikin intimate, ketinggian plafonnya dibikin lebih rendah. Karena ngejar ketinggian plafonnya yang rendah itu, jadi area lantai 2, sebagian area lantai 2 itu area lantainya jadi lebih rendah juga dari area lantai 2 yang lain gitu kan. Oke, tapi itu juga solusi yang bagus juga karena secara nggak langsung kita ngehemat juga space tangga ya. Betul. Jadi kalau orang kadang mikirnya mendekin plafon cuma taman itu Open kita space. taruh di samping open space. Jadi kita putusin untuk bikin kamar itu depan sama belakang kayak 2 masa yang terpisah, disambung sama si jembatan di tengah itu ya. Dan sebisa mungkin setiap kamar dapat view gitu. Dapat view bener. Yang kita coba maksimalin juga di si kamar utama, karena kamar utama posisinya di belakang, view satu-satunya dia di taman samping, kita pasang, kita bikin void ya di Bikin tengah. void, betul. Itu untuk Iya. untuk jadi pandangan ke area living room dan ke area si inner courtyard-nya juga. Jadi dari kamar tidur utama itu kan sebenarnya jadi area rumah yang paling inti ya dari Benar. rumah itu ya. Dipakai terus sama ibu kan pasti kan. Yang paling kepake banget benar. Jadi harus intinya selain menarik, private-nya terjaga juga, terus pencahayaannya juga enak lah gitu. Jadi view-nya di kamar utama terutama itu betul-betul kayak semua sisi dapat ya. Iya. Terus ada yang unik dari rumah ini karena tadi temanya modern, tapi kenapa look-nya kok kayak rustic banget gitu, dengan pemilihan material yang full konkrit. Sebagian orang suka full konkrit, kesan unfinished. Ada juga sebagian yang ini rumahnya udah jadi belum sih, tapi kok belum jadi tapi udah bagus gini gitu. Nah sebenarnya ada alasan dibalik itu ya. Ya. Itu juga berangkatnya nggak dari kita doang ya, dari ibu ada juga ngasih satu brief ke kita, salah satunya low maintenance. Bisa ceritain juga nih. Jadi pas konsep desain awal itu sebenarnya rumah ini tuh full ini ya, di treatnya sama cat gitu ya, cat dinding gitu ya. Cuman karena mungkin tadinya sebagian area aja yang cuman yang diberi treat expose konkrit itu, cuman karena pertimbangan akhirnya bener-bener pengen full low maintenance gitu seluruh rumah, jadi akhirnya semua dinding itu kita bikin expose konkrit gitu. Cuman mungkin ada area-area tertentu kayak kamar mandi yang memang harus di cover sama area granite tile gitu-gitu supaya nggak rembes lah. Sebenarnya kenapa ibu waktu itu ngebrief? Ibu tuh nggak spesifik banget sebenarnya ngebrief aci expose atau konkret pada awalnya sih. Ibu ngebrief ke kita tuh pengen rumahnya nggak ada warna putih. Itu juga nanti ada perdebatan juga tuh pas pelaksanaan di lapangan sama Yudi tuh, masalah pemakaian warna putih gitu. Jadi ibu emang nggak pengen ke rumahnya ada warna putih. Kenapa? Karena ibu kan tadi pengen rumah ini untuk ya jangka panjang lah, masa tua juga gitu ya. Jadi pengennya slow maintenance mungkin sebetulnya. Menurut ibu warna putih itu nanti mudah kotor dan lain-lain sehingga kita maintenance-nya pasti akan merepotkan. ngerepotin, lumayan ngerepotin. Ya, Apalagi merepotkan.
apalagi kalau di dinding, mungkin kalau di plafon masih oke ya. Kalau di dinding tuh kan kena tangan gitu. Nah, dari situ waktu itu makanya tadi usulnya ada yang dicat warna-warna gelap gitu-gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita juga kalau meeting sama ibu suka ke kafe gitu ya, ngelihat beberapa referensi detail-detail desain, akhirnya suka juga ya sama model-model AC Expos. Terus kita coba tanya sama Yudi juga, gimana nih AC Expos secara pelaksanaan dan lain-lain, apa bisa rapi apa enggak, terus harus seperti apa gitu-gitu. Ternyata possible untuk kita bikin full AC Expos aja akhirnya gitu, dan alhamdulillah jadinya keren sih. Selama ngedesain itu kan pasti nggak selamanya mulus nih ya, pasti ada juga nih kendala-kendalanya. Boleh dong diceritain tantangannya selama mendesain itu apa aja sih? Oke. Kalau tantangan dari segi desain, dari sudut pandang desain ya sebenarnya masih selalu jadi masalah klasik ya. Kalau misalkan kita punya lahan yang lumayan compact gitu, terus kebutuhan si ownernya lumayan banyak. Nah, gimana caranya sebenarnya tantangannya memasukkan semua kebutuhan itu ke dalam satu lahan yang compact, tapi semua ruangannya tetap dapat proporsi yang enak masing-masing gitu. Nah, kebetulan di area rumah ini kan kebutuhan kamar tidur dan lain-lainnya lumayan gede-gede nih. Tapi di lahan yang sedemikian terbatas, kita tetap bisa akomodir itu gitu. Iya, itu emang tantangan utamanya sih, nyesuaiin dimensi ruang terhadap kebutuhannya itu sih. Selebihnya faktor hadap barat timur tadi sih mungkin yang jadi tantangan. Karena keterbatasan ruang, kita jadi harus memaksa nempatin kamar tidur tadi di depan dan belakang rumah. Nah, yang kamar anak itu kita taruh di depan itu kan dia jadinya hadap barat, cukup terekspos ke arah matahari gitu ya. Akhirnya kita kasih solusinya by design ya, di fasad kita kasih secondary skin gitu kan. Untuk yang kamar Jadi ceritanya pas dulu tuh ketemu Lutfan dulu ya. Iya, cerita-cerita dulu pas kita lagi ngerjain di KI House. Kita lagi ngerjain di Bintaro ya waktu itu ya, ada proyek di Bintaro. Terus sempat ngobrol, liatin gambar. Wow, semuanya ternyata finishing dinding expose konkrit. Dan orang cerita ada opsi lain nggak? Misalkan emang harus expose konkrit atau bisa kita mainkan dengan cat washing gitu. Ternyata setelah menimbang-nimbang, oke lah kita biar looknya lebih dapet, kita cobain dulu pakai expose gitu, bener-bener expose konkrit. Bener-bener tertarik gitu karena baru pertama ngerjain rumah yang bener-bener full finishing dinding expose konkrit. Itu sih yang pertama orang di highlight pertama lihat desain ini tuh. Karena pasti rumahnya bakal outstanding banget ya kalau udah jadi nih. Ciri khasnya di situ gitu kan. Karena biasanya kan expose konkrit hanya di beberapa bagian aja, aksen-aksen doang biasanya kan. Tapi kayak yang di Bintaro juga sebenarnya kita ada motif konkrit kan. Betul, tapi itu kita pas foyer ya. Pas foyer. Terus pas sebelum sini tuh akhirnya kebetulan pas ngerjain dulu musola ya. Musola betul, ada di salah satu ini fasilitas publik ya. Oke lah, sekarang udah ketemu prosesnya. Oke juga gitu ya. Oke juga bisa dikerjain. Makanya pas kita finalisasi desain sama ibu gitu ya, make sure dulu makanya sama tim pelaksana sama Yudi di sini pakai expose konkrit pede nggak gitu. Full nih, benar-benar full gitu. Pede asal kerjaannya harus ngurut dan nggak boleh ada yang ngulang-ngulang kira-kira gitu ya. Itu oke itu di breakdown sama Yudi. Keren sih hasilnya. Gimana sih proses kebangun rumah ini? Oke, lanjut dari cerita tadi. Pas beres fix design maka terus kita
coba hitung ulang sesuai spek yang fixnya. Ya betul. Diskusi lagi terkait item mana nih yang kira-kira bener Akan dipakai ya. Oh, Iya jadi di awal tuh emang pas kita udah selesai ngedesain ya, ya. itu kan tim LNA coba ngasih referensi ke Yudi gitu ya, beberapa project yang setipe gitu. Kita nanti goalsnya pengen kayak gini loh si rumahnya gitu. Nah dari proses itu Yudi sama tim mulai propose ke ibu, ngasih hitungan dan lain-lain. Kita ingat banget kita nge-breakdown bareng detail-detailnya bakal kayak gimana tuh. Kayak Mulai sesimpel. pemilihan kisi-kisi kan awalnya. Iya, awalnya tuh kita pakai hollow ya. Ya. Jadi dulu dari Elena itu sebenarnya awalnya sih kita pilihnya kayak conwood atau kayu solid, sempat diusulinnya, tapi pertimbangan cost karena Elena juga sempat buat RAB perencananya gitu kan. Akhirnya kita rubah ke hollow. Nah, begitu Yudi masuk nge-breakdown detail-detail, terus akhirnya kembali lagi dipilih jadi pakai Malah sekarang pakai WPC dan kebetulan warnanya tuh pas banget ke desain. Banyak tuh yang kita detailin waktu itu ya. Terkait itu terus kita ngurangin area tangga di area servis juga kan. Iya itu yang paling kelihatan banget tuh, paling besar. Jadi dulu itu pas kita ngedesain di area servis itu kita bikin kayak mezzanine gitu ya. Pas awal itu area laundry itu kita konsepinnya dia ada akses juga langsung ke area toren. Oh iya benar. Nah, karena ada area toren di atas, jadi kita bikin akses dari area servis itu tangga standar sebenarnya. Cuman karena space dan lain hal, akhirnya si tangga standar itu kita convert jadi tangga yang vertikal langsung naik ke atas gitu. Itu secara budget juga ngurangnya lumayan besar. Benar. Jadi banyak di proses nge-breakdown itu, jadi sebelum tim konstruksi masuk ngerjain pekerjaan fisiknya kan ada proses kita semacam mungkin tendernya lah ya gitu ya. Itu proses nge-breakdown tuh antara kita arsitek nyampein apa aja item-item dan maksudnya goals desainnya yang pengen kita capai gitu kan ke tim pelaksana. Nah, dari Yudi ya based on budget, based on possibility-nya di lapangan tuh ngasih referensi, masukan-masukan ke kita, baiknya gini segala macam. Makanya yang di ruang servis tadi cukup mayor berubah. Terus mulai dari setelah proses itu selesai, langsung kontrak dulu ya mungkin ya, kita kontrak dulu sama ibu udah cocok lah, udah satu sesuai. Visinya udah sama gitu ya. Kontrak, dan setelah kontrak tuh kebetulan kontrak pas bulan puasa waktu itu ya. Oh iya bulan puasa ya? Iya bulan puasa. Itu langsung mulai gak ya kita waktu itu? Kita waktu itu nunggu dulu sampai lebaran, seminggu setelah lebaran kita mulai bongkar. Karena kan awalnya tanah ini tuh sebenarnya udah ada bangunan. Iya betul. Dan proyeknya bangun dari nol, kita bongkar dulu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lah proses pembongkaran. Itu dihabisin tuh rumah existing tuh? Sampai rata sekitar 3 minggu mulai proses pengukuran ulang, bikin bedeng, terus secara kurang lebih konstruksinya mungkin antara 10 sampai 11 bulan ya. Ya 10 sampai 11 bulan. Yang saya penasaran pas ngebongkar rumah lama itu kan dikosongin jadi lahan kosong. Itu ada yang kepake gak sih dari rumah lama? Oh enggak. Bener-bener habis aja gitu ya? Diratain rata tanah gitu? Bener-bener rata tanah, terus ya bongkaran semuanya dibuang. Pure ini anggap aja dari lahan kosong jadi ada bangunan gitu. Kecuali sumur. Kecuali sumur sama. Masih pakai existing, kebetulan kan ada gitu. Iya. Dari prosesnya itu ya, jadi ngebongkar, setelah itu masuk ke proses konstruksi, ya biasa ya mulai stepnya dari bawah gitu ya, kerjaan segala macam. Ada. Lebih detailnya mungkin emang kebetulan kan ini strukturnya masih konvensional. Oh iya, konvensional. Jadi kita kan ya mulai dari galian, terus tapi kita nggak ada struktur pondasi batu kali. Jadi si struktur utamanya tuh pakai footplat, langsung lanjut ke slope.
pas di sini tuh kendalanya karena air permukaannya tinggi, pas galian sekitar 1 meter udah ketemu air. Yang Gitu. waktu kita supervisi itu kayaknya pondasi ngegenang terus Iya, air ya. kan waktu itu pas tim dari Elena datang kan, Yud, kenapa ini pas ngecor masih ada air ya kok? Karena air permukaan di sini tinggi, akhirnya kan si food plat kita cor kering, Cor hasil cor kering tuh kering. kita air yang ada di situ kita tambahin campuran semen, pasir kerikil langsung diaduk Oke. di situ. Oke. Boleh dong diceritain tantangan apa yang selama ini ditemui selama ngebangun si rumah ini? Oke. Mungkin tantangan yang paling besar pas proses finishing dinding karena seluruh dinding di sini tuh expose konkrit. Akhirnya nggak biasa gitu si prosesnya tuh, yang biasanya kita permukaan yang lebar-lebar dulu kita aci setelah pressure, tapi di sini tuh kita dibalik. Oke. Karena kalau misalkan sesuai standar biasa, nanti pas setelah bidang besar lanjut ke openingan, pas pertemuannya tuh jadi ngebayang. Oh, di bagian openingnya jadi ada kayak bekas semenan yang ngeborder gitu sambungan ya. Sambungan antara bidang sama itu. Akhirnya waktu itu kita coba openingannya dulu yang kita kerjain, terus bidang-bidang yang besarnya. Jadi emang effortnya tuh di waktu sih, karena ngerjain yang kecil-kecil kayak gitu tuh lebih detail. Ya menjaga juga si sikuan openingan, itu yang bener-bener jadi tantangan saya pas ngerjain rumah ini. Oke. Berarti justru malah detailnya dikerjain duluan ya? Yang detail malah dikerjain duluan itu ya? yang bener-bener yang awalnya kan biasanya kita tuh yang besar, malah yang sekarang yang detailnya seperti ini nih Van. Iya, biasanya orang udah ngerjain yang besar, ya detail kan waktunya panjang jadi taruh di akhir. Kalau kita justru ngerjain yang kecil, secara progres tuh kecil, waktunya panjang itu malah di awal gitu. Iya, betul. Iya. Sama kan kalau pakai konkret tuh challenge-nya kita nggak boleh kerja ngulang-ngulang, jadi kayak bobokan-bobokan tuh sangat dihindari banget itu, betul. Itu beberapa kali Yudi itu konfirmasi terus ke kantor masalah titik lampu, saklar, itu berupa orang inget itu. Terus selain itu karena ibu, inget gak ibu tuh paling anti sama finishing yang bener-bener clear gitu. Bener, jadi pengennya natural banget ya. Pengen natural banget, cuman kendalanya kan yang namanya expose konkrit biasanya berdebu. Ya bener. Kita beberapa kali tuh nyari coating yang bener-bener yang pas gitu. Bisa pas. Karena pengalaman saya juga ya, beberapa project kita sebelumnya yang kita datengin itu pakai aci expose sebelum pas masih aci aja gitu, sebelum di coating itu bagus. Tapi begitu udah di coating sama pelaksananya itu jadi belepotan gitu. Jadi nggak tahu ya, warnanya tuh tahu-tahu jadi muncul banget gitu. Jadi pulau-pulaunya kelihatan. Itu yang akhirnya saya diskusi sama Yudi. Nggak pengen gitu, gimana ya caranya ya. Tapi kayaknya untuk interior tetap perlu di coating deh. Karena nggak mungkin kan ibu kan nanti berdebu terus barangnya segala macam. Yudi akhirnya cari dapat juga tuh produk coating yang water base. Akhirnya water base ya, oke, water base. Yang akhirnya kan interior eksterior kita coating semua. Di coatingnya sampai berapa kali sih kalau kayak gitu? Kalau di interior ini tuh 1 sampai 2 kali kemarin tuh Pan. Karena kalau sekali terlalu pas tipis. Kena air, rada lama juga dia ada penyerapan. Tetap akhirnya, ada. Pas terakhir beres pekerjaan kita coating ulang. Oke, jadi coating itu kayak nutup pori-pori juga lah ya? Pertama nutup pori-pori, kedua kalau interior, kadang kan yang namanya expose tadi debu. Bener. Pas disentuh, nempel di tangan kan gak enak. Iya bener. Kayak sebenarnya treatmentnya kayak batu alam sih ya. Kayak batu alam. Terus selain itu inget tuh tantangan yang bener di sini tuh nih tempat kita ini awalnya gelap ya Wan? Iya itu kita ada ngerasa dari sisi desain juga ya, kita di awal kan udah dimitigasi tuh sedemikian rupa, tapi emang ketika di lapangan di jam-jam tertentu apalagi kalau lagi mendung tuh ada ruangan-ruangan yang kayaknya kita nggak bisa baca koran di situ gitu, cahayanya rada kurang.
disampaikan sih dari tim pelaksana, dari tim Yudi tuh nyampein ke kita, ini ruangan agak gelap, mau di treatment enggak gitu. Nyari-nyari pakai cat atau pakai apa, masa lalu apa vibes-nya, apa emang benar-benar harus ditambahin penerangan gitu ya. Akhirnya Ada kita beberapa ruangan yang kita tambahin Jendela, dan kita mutusin plafon gak warna Abu. expose semen. Iya benar. Jadi di desain awal itu benar-benar karena ibu nggak pengen ada warna putih, itu semua ruangan dinding plafonnya warnanya konkret aja gitu. Yang plafon cuman ada yang abu, agak muda gitu-gitu ya. Nah pas ada apa namanya ya kendala atau keluhan, sebenarnya keluhannya nggak datang dari ibu sih. Malah kita sempat debat sama ibu ya. Jadi kita sendiri malah memang ngerasa agak gelap ini nih. kurang pencahayaannya nggak kurang. Kurang gitu. pencahayaan. Kita ingat banget yang di ruang tengah di lantai 2 ya. Kan kalau itu dari sisi bukaan jendela segala macam tuh kayaknya udah pas gitu ya. Kita nggak memungkinkan untuk nambah bukaan lagi. Tapi ruangan tuh kita pengen ngerasa kayak biar lebih terang gimana ya. Nah. Itu kita usulin kayaknya solusinya di plafon deh. Plafonnya harus kita bikin warna putih gitu supaya nggak gelap banget. Itu malah kita yang sama ibu jadi debat karena ibu aku nggak apa-apa gelap gitu karena emang nggak pengen ada warna putih gitu. Terus ya kita ngeyakininnya kalau di plafon mungkin warna putih maintenance-nya nggak effort di dinding gitu. Jadi alhamdulillah ibu nerima dan pas sudah jadi lucu juga pertemuan dinding expose sama plafon putih itu jadi bagus gitu. Nah kalau yang di kamar utama sih di sini kita bikin jendela ya. Bikin jendela. Tapi jendelanya juga kita nggak asal ceplokin gitu. Emang kita bikin konsepnya seolah-olah dinding sama plafon itu kepisah gitu. Pakai si jendela. Kebetulan di belakang ini area beranghang. Jadi masih ada potensi buat kita ngambil cahaya dari situ. Ada aja sih kalau kita di desain tuh hal-hal yang begitu yang memang nanti di proses pelaksanaan harus cari solusinya dua arah gitu antara pelaksana sama kita sebagai perencana gitu. Oh ya selain di finishing expose, sebenarnya tantangan saya juga pas ngerjain kamar mandi. Oh iya. Karena jarang kamar mandi yang pakai herringbone dindingnya. Oh iya benar. Kan, sedangkan di sini hampir semua herringbone ya. Hilmi nih yang ngerasain pas herringbone-nya. Gimana nih motifnya gimana? Ya sebenarnya kalau dari perencana ya untuk ngebikin pola herringbone di desain itu nggak terlalu sulit. Cuman yang jadi pertimbangan adalah jenis material nanti yang dipakai. Karena akhirnya yang akan mengerjakan kan pelaksana. Kita juga harus terus tektokan gitu, diskusi lah dengan pelaksana terkait si penggunaan material herringbone ini. Karena di pasaran itu jenis material herringbone nggak terlalu banyak dan kalaupun ada motifnya lebih kecil gitu. Cuman kalau di sini kita pakainya ukurannya yang lebih besar gitu dengan ukuran 15 kali 60. Itu pun bukan produk yang tersedia, itu pun kita potong manual sendiri ya. Benar, itu ya. Waktu itu nyari-nyari kram granitnya tuh emang agak sulit ya. Ya agak sulit karena yang ukuran 15 kali 60 itu dominannya itu motifnya kayu. Nah sedangkan kita di desain di rumah ini desain kamar mandinya combine antara motif konkret, antara motif batu dan motif kayu. Mau pakai SPC ya kita waktu itu jadinya tetap pakai vinil tempel. Nah ini lumayan effortnya tuh kebetulan si ibu tiap ruangan herringbone-nya pengen beda-beda juga. Pengen beda. Itu kalau itu di luar ekspektasi desain ya, di desain sih kita bikin sama ya. Setiap ruangan motif herringbone-nya herringbone semua yang segitiga gitu ya. Pas di pelaksanaan setiap kamar pengen beda ya. Gitu. Iya karena pas setiap kali kita mau ngerjain next step, kita selalu approval dulu sama si ibu. Bu, oh iya, jadi ada proses approval. Iya ada proses approval dari pemilihan material,
Ini kode dari desain, kita liatin, terus terkait polanya juga kan mau seperti apa. Karena kan ada herringbone diagonal, herringbone single, herringbone double, dan akhirnya si ibu milih semua diterapin di masing-masing kamar. Karena punya 3 kamar jadi yaudah satu kamar satu model kayak gitu. Ya pola herringbone ini kalau di SPC kan nggak bisa SPC standar dipasang herringbone ya, makanya jadi vinyl ya. Jadinya vinyl. Terus yang bawah juga tuh, yang area kitchen. Area kitchen kan kita ganti spek juga yang awalnya. Betul. Oh iya, area kitchen itu awalnya ibu itu ke batik ya, Hilmi kerang. kan requestnya batik, motif-motif batik itu ya, kayak tegel lah ya, tegel-tegel batik. Pas itu juga ibu waktu itu ngasih referensi kafe juga di Jakarta, ada kafe yang bagus gitu. Nah, pas udah masuk ke pelaksanaan, ibu pengen rubah jadi herringbone ya. Ya kita tim Tapi yang arsitek. rustic kan, ibu waktu itu nyarinya, kan yang di bawah tuh yang mintanya beda sama herringbone di yang kita dinding. pasang sekarang. Ya, Bener, tapi sekarang bener-bener kalau yang di kitchen jadinya herringbone rustic gitu. Oh, Yang kecil-kecil. yang kecil-kecil. Iya iya. Tapi kalau yang di lantai kita pakai sama sih ya. Yang lantai juga kita pakai yang ukurannya kayak 10 kali 5 gitu ya. 10 cm ya. 10 kali 5 cm pakai warna gelap. Selama proses pembangunan, arsitek itu terlibatnya di bagian apa aja sih? Oh, untuk selama proses pembangunan rumah ini tuh bener-bener dari awal kita selalu tektokan bareng arsitek ya. Iya. Mulai pas pengukuran ulang, penentuan titik nolnya, terus si kuahnya ngambil dari mana. Kita selalu, dan kebetulan kan datang selalu ya tim arsitek tuh ke sini tuh di poin-poin, misalkan pas mulai, terus pas kita mau naik dinding, pas mau masang atap. Karena kan waktu itu ada beberapa yang perlu didiskusikan. Karena di desain tuh khususnya area kanopi depan tuh nggak mau kelihatan atap sama sekali. Padahal kan kita atapnya alderon. Iya. Ingat depan? Betul. Ya. Penutup atapnya alderon. Alderon itu atap gelombang ya. Bentuknya gelombang. Atap gelombang, cuman kita pengen look dari bawah tuh nggak kelihatan gelombangnya tuh. Iya benar. Nyembunyiinnya gimana? Itu waktu itu udah kepasang dulu atap baru kita minta rubah apa dari awal ya? Dari awal kalau yang atas Dari kan, awal ya. Udah kayak ngeprediksi ini kelihatan. kayaknya akan kelihatan nih gitu dari depan. Dari awal kita diskusi gimana nih. Terus lebih sering tektokan tuh udah pas mulai masuk arsitektur. Misalkan kita pemilihan granit sebelum ke ibu, konfirmasi dulu ke tim arsitek. Ini nih ternyata stoknya misalkan kosong, ada perlu diganti atau emang kita harus carikan dulu yang lain. Terus terkait yang namanya proses bangun, ada beberapa hal yang kita keluar dari desain, ada improve di lapangan kan Van waktu itu. Ya. Makanya apa yang kita rubah dari desain selalu kita komunikasiin dulu Ke arsitek. kita. Iya. Ya Yudi suka nginfoin sih ke kita. Kadang kita juga terima jangan nih. Yudi tuh datang kayak mau melamar gitu. Mau melamar kayak perempuan. Bahwa usulan-usulannya perubahan-perubahan tuh apa aja gitu. Kita suka diskusi sih baik di lapangan atau kadang dibawain ke kantor juga kita ngobrol. Supaya solusinya walaupun keluar dari desain tapi masih satu visi gitu ya. Terus inget pas terakhir, bagian terakhir yang awalnya area service itu terbuka, kan saya konfirmasi dulu nih. Itu ternyata ibu mau sedikit istilahnya area service awalnya terbuka. Benar-benar full tapi, terbuka. Pas dilihat areanya tuh luas, Gede. sayang kan. Udahlah jadi tempat istirahat supir atau ART, jadinya dibuat tertutup, tapi kesannya tetap pengen kelihatan terbuka. Nah itu pakai apa ya? Jadi kita masih bisa ngerasain terangnya dan lain-lain kayak outdoor lah. Kalau kita lihat dari dalam tuh benar-benar kayak outdoor, itu ditutup pakai apa tuh? Nah itu tuh kemarin kita diskusi, ternyata akhirnya pakai alderon yang masih masuk cahaya sekitar nggak bening full, cuman si 20-30% cahaya masuk. Masuk itu ya, tembus 80% pakai alderon itu, 20% emang kita pakai atap yang bening. Pakai solar tap.
Oh iya, jadi dibikin setengah-setengah itu Ya. waktu itu karena di lantai 2-nya itu ada kaca yang menghadap ke Nah. area itu gitu. Jadi di bagian itu kita pakainya solar taf ya. Ya, Jadi terus cahaya masih masuk. PR-nya tuh sebenarnya bukan cahaya sih Pan kemarin. Kita pas proses pengerjaan tuh kan itu area void, pengen tetap gak mau panas. Akhirnya kan kita gimana nih caranya udara tetap masuk ke situ. Jadi diskusi mau dinaikin dulu atau itu gimana pasang roster ya. agak panjang juga diskusinya karena satu dari Yudi dan tim Posisinya berusaha udah jadi kan. satu udah jadi daknya ya, Udah dak jadi. ban-banan segala macam udah jadi. Yang kedua Udah finish. nggak pengen ngebebani ibu dengan penambahan-penambahan yang terlalu Banyak. mayor yang banyak gitu. Jadi opsi-opsi ada apa? Pakai roster, pakai grill, macam-macam waktu itu ya kita diskusinya. Ya itu beberapa hal kayak gitu memang kita selalu diskusi. Kalau approval juga Yudi itu mau approval material misalkan mau approvalnya lantai gitu ya atau granit gitu ya. Pasti info dulu ke kita nih produknya ada yang kosong diganti ini oke nggak? Kalau dari kita oke baru dibawain ke ibu biasanya gitu. Jadi ibu juga terinfo gitu terhadap perubahan-perubahannya kira-kira gitu. Kebetulan kita juga dari tim LNA cukup sering supervisi ke sini karena ibu tuh baik banget suka